Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan kembali melanjutkan serial Ila Galigo. Dan kini, kita akan memasuki episode yang ke-85. Oke, sebelum kita memasuki pembahasan, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja, mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia Ila Galigo Series episode yang ke-85. Pada kisah kali ini, kita akan kembali sejenak ke beberapa puluh tahun sebelum kapal Sawari Gading dinyatakan karam dan menghilang. Kita akan kembali ke masa di mana Sawari Gading masih muda dan belum berlayar meninggalkan Aleluwu. Bersama dengan kerajaan Luwu, terdapat pula yang namanya Kerajaan Tompotika, sedang dipimpin oleh pasangan yang bernama We Adiluwu dan juga suaminya, Ila Jiriu. Setelah kekacauan yang melanda Tompotika dan sepeninggal Batara Latu bersama dengan We Datu Sengeng, kini We Adiluwu dan suaminya berniat untuk melakukan renovasi di Tompotika. Tentunya demi mengembalikan Tompotika ke masa kejayaannya kembali. Salah satu yang hendak mereka renovasi adalah makam dari orang tua We Adiluwu itu sendiri. Singkat cerita, renovasi makam pun diberlangsungkan. Setelah renovasi telah usai, maka diundanglah beberapa kerajaan untuk hadir di Tompotika dan mengikuti jamuan sekaligus upacara pembaharuan makam tersebut. Salah satu yang diundang tentu adalah perwakilan dari Luwu, yang mana Sawari Gading sendirilah yang akan menghadiri upacara tersebut. Singkat kisah, tibalah Sawari Gading di Tompotika. Sawari Gading diarak dengan penuh hormat, dan dia pun mengikuti upacara tersebut selama 7 hari 7 malam lamanya. Setelah upacara selesai, Sawari Gading kembali ke istana Tompotika. Di sana, dia bertemu dengan para sepupunya. Ada yang namanya Topalawagau, yang merupakan anak dari We Adiluwu dan juga Ila Jiriu. Dan ada juga Lama Daremeng. Mereka bertiga nampak asik mengobrol satu sama lain. Sampai akhirnya, Sawari Gading mencari seseorang yang tak kunjung dia lihat. Sawari Gading pun bertanya, di mana gerangan si Lagaligo Toraja Keling? Buat yang belum tahu, dalam kitab Lagaligo memang terdapat 2 orang yang bernama Lagaligo. Ada Lagaligo anak Sawari Gading dan satu lagi Lagaligo Toraja Keling yang merupakan seorang raja seumuran dengan Sawari Gading. Nah, Sawari Gading pun bertanya, di mana gerangan si Toraja Keling ini? Pertanyaan itu pun dijawab Lama Daremeng, bahwa Toraja Keling sudah kembali ke kerajaannya. Sawari Gading pun berkata, bisakah engkau esok hari mampir menghadapnya dan katakan padanya bahwa aku mau berkunjung dan menikahi putrinya yang bernama Welle Ricina. Namun sayang, Lama Daremeng hanya menghela napas dan menjawab dengan pelan, mohon maaf Puang, tapi Welle Ricina sudah meninggal dunia dan berpindah alam. Demikian jawab Lama Daremeng. Jawaban itu pun sukses membuat Sawari Gading menjadi sedih bukan main. Tak ayal, kesedihan Sawari Gading pun berlangsung selama beberapa hari ke depan. Para sahabatnya seperti Palawagau dan Lapanandrang mencoba menghiburnya. Namun tetap saja Sawari Gading masih merasakan kesedihan yang teramat dalam. Memang begitu berat rasanya kehilangan seseorang yang teramat dicintai. Meski begitu, Sawari Gading nyatanya tak berputus asa. Dia terus menggali informasi tentang Welle Ricina ini, hingga dia pun mengetahui bahwa arwah dari Welle Ricina ini telah turun ke dunia bawah, alias kerajaan Pertiwi. Maka dengan tekad baja, Sawari Gading pun mencoba untuk melawan kemustahilan. Dia hendak berlayar mengikuti jejak Welle Ricina. Dia ingin menjemputnya, lalu kemudian menikahinya. Sontak Lama Daremeng pun langsung kaget bukan main. Apakah kau sudah gila? Tanyanya kepada Sawari Gading.
Mendengar pertanyaan itu, Sauri Gading hanya tertawa terbahak-bahak. Selama hayatku di bumi belum berakhir, akan kuikuti jejak Wellery Cina ke dunia bawah. Akan kuarungi lautan, dan akan kukalahkan semua makhluk buas yang mencoba menghadangku. Demikian ucap Sauri Gading. Matanya nampak menyala-nyala, tanda bahwa dia benar-benar semangat melakukan perjalanan mustahil ini. Merasa tergugah dengan semangat Sauri Gading, akhirnya Topa Lawagau, Lama Daremeng, dan sepupu Sauri Gading lainnya yang bernama La Tenri Pepang dan La Rutumpongeng pun memutuskan untuk ikut berlayar bersama dengan Sauri Gading. Tentunya terdapat pula La Pananrang dan La Masaguni yang juga akan ikut menemani pelayaran Sauri Gading ini. Menjelang tengah malam, secara rahasia, Sauri Gading dan awak kapalnya berangkat bersama menuju ke sebuah tempat yang mereka sendiri bahkan tak tahu di mana tempat itu berada. 7 hari dan 7 malam, Sauri Gading dan armada besarnya berlayar di lautan. Namun mereka belum juga menemukan tanda-tanda akan sampai di kerajaan Pertiwi. Tentu saja, ini perjalanan yang mustahil. Hingga pada suatu hari, secara mengejutkan, mereka mendapati bahwa mereka sedang berlayar di atas air terjun yang teramat tinggi. Tentu, hal ini mengundang kepanikan luar biasa bagi para awak kapal Sauri Gading. Lama Daremeng berusaha memberikan peringatan kepada kapal Lama Saguni yang berlayar paling depan. Namun, apa mau dikata, Lama Saguni dan kru kapalnya lambat menyadari hal itu, sehingga dia beserta kapalnya pun jatuh ke air terjun itu dan tenggelam ke dalam lautan. Sauri Gading dan La Pananrang nampak panik. Apakah Lama Saguni sudah tamat? Beberapa hari berikutnya, Sauri Gading dan para kru kapalnya mencoba mencari kapal milik Lama Saguni. Namun, apalah mau dikata, baik kapalnya maupun Lama Saguninya sendiri, semuanya telah menghilang, tertelan ganasnya lautan. Namun, kepanikan itu nyatanya hanya berlangsung selama beberapa hari saja. Setelah beberapa hari kemudian, secara tiba-tiba muncullah sebuah kapal yang tak lain adalah kapal milik Lama Saguni. Bersama Lama Saguni ikut pula lah beberapa kapal lainnya yang secara ajaib naik ke atas permukaan laut. Lama Saguni ternyata tidaklah mati, melainkan dia hanya jatuh ke kerajaan Pertiwi saja. Tentu, kedatangan Lama Saguni ini langsung disambut sukacita oleh Sauri Gading dan yang lainnya. Lama Saguni bukannya meminta maaf, malah nampak tersenyum sambil memberikan sejumlah hadiah untuk Sauri Gading dan awak kapalnya yang lain. Salah satu hadiah yang diberikan oleh Lama Saguni adalah sebuah tumbuhan ajaib yang konon kabarnya dapat menghidupkan kembali orang yang telah mati. Catatan kaki, ya, saya tahu ini kedengarannya mustahil dan tak masuk akal, tapi kembali lagi, ini adalah karya sastra. Mungkin ada makna tersembunyi di balik kalimat ini. Apapun itu, mari kita nikmati saja kisahnya. Oke, lanjut. Sauri Gading tentu merasa senang dengan tumbuhan yang diberikan oleh Lama Saguni ini. Dengan tumbuhan ini, maka Sauri Gading dapat menghidupkan kembali Wellery Cina dan kemudian menikahinya. Maka Sauri Gading pun tak mau berlama-lama. Segera dia memerintahkan awak kapalnya untuk putar haluan dan menuju ke istana Wellery Cina. Namun, belum juga berbalik arah. Tiba-tiba, bumi langsung dilanda kekacauan. Nampak suara petir bergemuruh dan hujan pun turun dengan teramat derasnya. Lagi-lagi, Sauri Gading dan kawan-kawannya dilanda kepanikan yang luar biasa. Namun kejadian ini hanya berlangsung sesaat saja, karena ternyata ada seorang dewi dari kerajaan Pertiwi yang naik ke atas kapal Sauri Gading. Dialah Sinauk Toja. Sinauk Toja sendiri adalah saudara kembar dari sang dewata Patotoe. Jika sang dewata Patotoe adalah pemimpin dari kerajaan langit, maka bisa dibilang kalau Sinauk Toja ini adalah pemimpin dari kerajaan bawah laut Pertiwi. Pertemuan ini pun sukses membuat Sauri Gading terdiam dan mati kutu. Kecantikan Sinauk Toja membuatnya kagum sekaligus sedikit gugup. Sinauk Toja menanyakan tujuan dan maksud Sauri Gading berlayar hingga ke kerajaan Pertiwi. Dan Sauri Gading hanya menjawab bahwa dia hanya asal berlayar saja. Dia tak tahu arah. Dia tak tahu di mana kerajaan Pertiwi itu berada. Dia hanya mengandalkan instingnya saja. Mendengar jawaban itu, Sinauk Toja malah tersenyum dan sedikit tertawa. Yang mana senyuman itu sukses membuat Sauri Gading jadi salah tingkah untuk kesekian kalinya. Sinauk Toja sempat menawari Sauri Gading dan awak kapalnya untuk singgah ke kerajaan Pertiwi. Namun Sauri Gading menolak halus ajakan tersebut, karena dia buru-buru ingin menemui Wellery Cina.
Sinauk Toja yang sejatinya adalah seorang dewi pun tak habis pikir dengan manusia di hadapannya ini. Dia berlayar terlalu jauh, tak tentu arah, hanya demi seorang wanita. Benar-benar aneh pola pikir para manusia ini. Demikian batin Sinauk Toja. Alhasil, Sinauk Toja pun memutuskan untuk kembali ke kerajaan Pertiwi, dikarenakan seorang dewi tak bisa berlama-lama dengan manusia. Dewi tak tahan dengan bau manusia. Maka turunlah Sinauk Toja kembali ke kerajaannya. Bersamaan dengan itu, Saori Gading pun memutuskan untuk kembali tancap gas, putar balik haluan dan bersiap untuk menjemput gadis impiannya, Welle Ricina. Dan teman-teman, mari kita jeda dulu serial Ila Galigo sampai di sini. Itulah tadi episode yang ke-85. Tentunya, kita masih akan lanjutkan lagi beberapa hari setelah video ini saya upload. Jadi, silahkan stay tune terus hanya di channel ini. Oke? Jangan lupa untuk like ini video. Jangan lupa juga untuk share ini video ke teman-teman tak yang lain. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini dan nyalakan juga loncengnya, supaya tidak ketinggalan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Oke? Dan terakhir saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton video sampai habis. Dan sampai jumpa, sampai bertemu lagi di video berikutnya.